dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, juga kepada pengelola dan tentunya santri di pesantren COVID Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta, dan wabil khusus kepada Bapak Ibu yang telah bergabung baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan prakata yang sebelumnya akan disampaikan oleh Ibu Ekor ini. Kami persilahkan. Matur suwun Mas Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah, rahmat, hidayah darinya sehingga malam hari ini dan malam-malam sebelumnya kita bisa selalu silaturahmi di dalam kajian pesantren COVID Muhammadiyah with you. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mas Abdul, Mbak Ratna yang sudah selalu mengawal acara pada malam hari ini, acara serupa di setiap malam, dan ini sudah ke 208. Jadi malam ke-208 kita setiap malam selalu bersama dengan kajian yang berbeda-beda. Kedua, saya mengucapkan terima kasih Bu Upi yang sebenarnya saya mintanya waktu itu sudah lama, sejak 2 bulan yang lalu sepertinya. Kesibukannya yang luar biasa, Bu Upi ini tinggal di Jerman, jadi menyesuaikan waktunya juga mungkin kita sudah ngantuk, Bu Upi masih seger nih di malam hari. Terima kasih Bu Upi ya, yang akhirnya juga bersedia dan mungkin nanti kalau bisa dijadwalkan misalnya bulan berikutnya juga ada lagi. Tapi kita tidak berharap pengajian ini jalan terus dengan ada terus yang isolasi Bu Upi. Kita berharap segera selesai kayak gitu yang isolasi ya. Artinya untuk talabul ilmi, untuk silaturahmi bisa kita selenggarakan, kita adakan. Memang tidak perlu ada yang isolasi sebagai santri di pesantren COVID. Bapak Ibu, hari ini saya melihat sangat dari daerah yang sangat bervariasi atau banyak ya. Saya lihat ada yang dari Batang, yang paling dekat tentu saja DIY ya, kemudian dari Batang, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Medan, dari Sampit itu ada. Jadi sepertinya ini paling beragam ya Mas Abdul, Mbak Ratna ya yang pernah kita selenggarakan. Nah, Bapak Ibu mungkin sebagai informasi bahwa ini setiap malam kita adakan, di mana hari Senin dan hari Kamis itu kajian tentang psikologi ya Mbak Ratna. Jelas Ibu. Senin dan Kamis itu kajiannya tentang psikologi, kemudian Selasa dan Jumat tentang agama, kemudian Rabu dan Sabtu itu tentang kesehatan. Jadi kalau tadi Bu Upi sempat sebelum kita mulai itu ngobrol-ngobrol, ini itu komprehensif kayak gitu ya. Dari segala sisi kita coba tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita untuk membekali kita, dan tentu saja kita berharap Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan isolasi itu bisa menjadi motivator untuk yang sedang menjalani baik itu perawatan maupun isolasi. Nah, ini tidak terbatas bagi kalangan Muhammadiyah saja. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mendapatkan share informasi tentang pesantren COVID Muhammadiyah with you, ini bisa disebarkan. Jadi terbuka untuk umum, tidak harus punya KTM, kartu anggota Muhammadiyah. Jadi siapapun boleh mengikuti ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita yang menjalani isolasi, menjalani perawatan, maupun yang mengelola pesantren COVID. Demikian mungkin dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Sekali lagi matur nuwun Bu Upi yang telah hadir jauh-jauh dari Jerman ini. Matur nuwun, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ekorini atas sambutan dan perkataannya. Tentunya memberikan kita awalan yang semoga menjadi berkah di kajian kita malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini tentunya banyak ibu-ibu yang sudah antusias rupanya. Tema kita malam hari ini tentunya adalah terobosan pencegahan kanker leher rahim. Nah, metode self-screening di Jerman dan Uni Eropa sebagai harapan di era pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Supriyati Ningsih, SPOG MKes, tentunya disampaikan langsung dari Jerman, sih, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya masih belum bisa share screen ya, Mbak Ratna ya. Oh, guys, sekejap dalam lihatkan dulu settingannya, Bu. Sudah bisa. Sudah ya, kayaknya Oke, sudah ya. Sudah. Sampun co-host. Yes, oh ya. Matur nuwun. Sudah kelihatan ya? Ya, on progress. Proses, Ibu. Share screen. Ya, sudah. Sampun. Sudah ya, aduh matur nuwun sekali. Saya perbesar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ekorini, kepada Mas ya kayaknya masih muda, Mas Afdol, Mbak Ratna, dan seluruh yang hadir. Dan terima kasih atas kehormatan buat saya untuk bisa bergabung dan membagi bukan pengetahuan tapi mungkin pengalaman, dan nanti semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mendoakan semoga seluruh teman-teman dan keluarga handai tolan yang di Indonesia saat ini sedang menjalani karantina atau isolasi karena karena COVID-19 diberikan dan dapat beraktivitas dengan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan ini karena saya melihat bahwa metode self-screening adalah metode yang menjadi sebuah harapan di era pandemi COVID. Sebelumnya saya membaca dengan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka pesantren COVID dengan materi saya ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada latar belakang yang saya ingin sampaikan tentang mengapa ini menjadi sesuatu yang penting, kemudian bagaimana situasi di Eropa dan di Indonesia sehubungan dengan kanker leher rahim atau yang kita menyebutnya sebagai cervical cancer, kemudian prevention atau pencegahan selama ini, apa yang disebut dengan HPV atau Human Papilloma Virus Test Screening, dan pesan apa yang kita bisa pelajari dari semua yang nanti saya sampaikan. Ada satu latar belakang yang menurut para ahli dan kita semua juga mengetahui bahwa belum lama, jadi karena data ini dikumpulkan pada tahun 2018, di salah satu institut kanker terbesar di dunia karena hampir seluruh data dikumpulkan ke sana. Salah satunya adalah Institut Catalonia di Spanyol yang merupakan ketuanya adalah Profesor Laila Bruni. Beliau adalah salah satu yang juga mengawal seluruh data ini. Jadi pada tahun 2018 diperkirakan 33.000 kasus kanker leher rahim itu terjadi di Eropa dan menyebabkan sekitar 15.000 orang meninggal. Lalu pada Mei 2018, WHO mengeluarkan seruan untuk memberantas kanker serviks dengan memvaksinasi setidaknya 90% anak perempuan pada usia 15 tahun, kemudian menawarkan screening atau mendorong dilakukan screening setidaknya 2 kali seumur hidup kepada 70% dari target populasi usia, serta merawat lebih dari 90% wanita dengan screen lesi atau hasil lesi yang terdeteksi pada saat dilakukan screening. Dan
ini adalah dorongan dari WHO karena melihat bahwa kanker leher rahim merupakan kanker yang kejadian maupun angka kematiannya masih sangat tinggi di dunia. Saya akan memperlihatkan tentang peta kanker leher rahim di Eropa ya. Saya menyebutnya kanker serviks sebagai kanker leher rahim supaya yang hadir malam ini saya yakin pasti beragam latar belakangnya, tidak hanya orang kesehatan, karena itu saya menyebut ini sebagai kanker leher rahim saja, supaya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Memang hampir di seluruh daratan Eropa, kita melihat bahwa kejadian kanker leher rahim ini sebagian besar berada di warna hijau dan hijau muda dan hijau tua. Yang merah dan sebagian yang pink itu berada di Eropa yang daerahnya tidak banyak di daerah Eropa Barat. Jerman itu adalah Eropa Barat. Tetapi semenjak kita Eropa menerima refugi atau para pengungsi dari negara-negara dan seperti Jerman menerima pengungsi seluruhnya adalah dari negara-negara Islam, dan kelompok vulnerable atau kelompok yang berisiko ini kemudian terdeteksi mereka mendapat penyakit ataupun derajat lesi menuju ke arah kanker leher rahim. Sehingga inilah yang menyebabkan mengapa Eropa juga seperti negara-negara yang lain di Asia mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang harus diteroboskan untuk mempercepat supaya penurunan kanker leher rahim ini kematiannya bisa ditangani dengan baik. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ini adalah presentasi saya yang saya presentasikan di tahun 2019 ketika riset tentang ini akan mulai dilaksanakan. Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan 34 provinsi, total penduduk dari data Gelopokan dan Sentral Biro Statistik Indonesia tahun 2018, 266 juta penduduk Indonesia ya. Tapi kasus baru itu mencapai 348.000 kasus baru kanker. Ya, dan dengan kematian mencapai 207. Jadi kasusnya banyak, kematiannya tinggi. Kira-kira begitu. Why we have to be concerned? Kenapa kita harus memikirkan atau memberikan perhatian yang lebih gitu ya? Karena inilah situasi di Indonesia. Ini data saya akses di tahun 2019 bahwa sampai dengan tahun 2018 di Indonesia ada sekitar 32.469 kasus kanker leher rahim ya. Setiap tahunnya dideteksi tegak diagnosisnya di Indonesia ya, di negara kita. Kemudian sampai hari ini adalah penyebab kematian terbesar pada mungkin ranking kedua ya, kanker pada organ reproduksi wanita di Indonesia setelah breast cancer atau kanker payudara, dan penyebab terbanyak nomor 2 juga pada wanita di usia 15 sampai dengan 44 tahun di Indonesia. Jadi kalau ada yang bergabung malam ini usianya, tapi harus perempuan ya, karena perempuan yang punya leher rahim atau serviks. Kalau Mas Abdul nggak punya. Nah, itu 15 sampai dengan 40. Jadi jika kita merasa berusia di range tersebut gitu ya, maka kita harus berpikir bahwa kita memiliki peluang. Meskipun usia setelah itu juga masih harus sangat memperhatikan, karena memang nanti saya perlihatkan sampai usia berapa rekomendasi untuk dilakukan screening. Nah, saya rasa beberapa yang hadir malam ini pasti sudah tahu ada beberapa faktor risiko yang sangat berdekatan dengan kejadian kanker leher rahim. Yang pertama, apabila melakukan hubungan seksual pertama kali di usia yang muda. Usia muda itu di usia berapa? Kurang dari 20 tahun. Maka dari itu, Bapak dan Ibu serta Mbak sekalian atau Mas yang hadir malam ini pernah mendengar bahwa
fatwa tentang anak yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa wanita diminta untuk menikah di usia 22 tahun. Karena salah satunya adalah pertimbangan supaya faktor risiko terbesar terjadinya kanker leher rahim di mana kontak seksual dimulai sebelum usia 20 tahun bisa dihindari. Lalu yang kedua adalah merokok. Kemudian suaminya tidak disunat gitu ya. Mengapa? Karena suami yang tidak disunat akan lebih mudah membawa HPV atau human papillomavirus tipe 16-18 di di glans penisnya, yang itu akan menjadi mudah ditaruh di serviks si istrinya. Kemudian hubungan yang multi partner, jadi berganti-ganti pasangan atau misalnya tidak berganti-ganti tapi mungkin menikahnya frekuensinya karena sesuatu hal dia menikah mungkin lebih dari 1 kali atau mungkin 4 kali, ada 3 kali, 5 kali, dan itu juga mempertinggi risiko. Kemudian pasangannya multi partner, jadi kita tidak multi partner tapi suami kita multi partner. Itu multi partner itu artinya berhubungan tidak hanya dengan kita tetapi dengan wanita yang lain, karena wanita yang lain juga istrinya gitu ya. Nah, kalau kita melihat perjalanan penyakit, sesungguhnya kanker leher rahim ini tidak mudah juga. Ya. Allah itu sungguh maha besar dengan segala ilmu dan kekuasaannya. Bahwa human papillomavirus atau HPV onkogenik pertama kali masuk ke dalam tubuh kita, maka timbullah suatu luka yang memiliki waktu berkembang biaknya atau inkubasinya itu sekitar 6 bulan. Tapi dalam waktu 9,8 bulan, average rata-rata, jadi kalau kita menganggapnya 1 tahun bolehlah, 75-90% itu akan mengalami regresi spontan. Jadi luka itu meskipun mengandung HPV 16-18, tetapi dia akan mengalami penyembuhan spontan. Jadi betapa hebatnya manusia bernama wanita ini diberi perlindungan, dan itu karena memang kekuatan epitel di daerah mulut rahimnya yang sangat bagus untuk mengalami penyembuhan sehingga dia akan mengalami regresi spontan. Lalu karena hubungan suami istri, karena faktor risiko yang tadi sudah saya sebutkan, terjadilah reinfeksi dan inkubasi lagi, menyembuh lagi. Tetapi pada beberapa kasus gitu ya, mencapai 5-25% HPV-nya persisten, menetap di dalam serviks kita. Nah, inilah yang jika tidak dideteksi, tidak dipreventif ya, dalam waktu sekitar 4 tahun dia bisa berubah menjadi lesion precancer atau luka yang menuju kepada kejadian kanker. Disebut dengan NIS atau CIN kalau pernah dengar, cervical intraepithelial neoplasm, atau bahasa Indonesianya adalah neoplasma intracervical, jadi masih di dalam serviks, tidak tampak dari pemeriksaan dengan menggunakan spekulum, tetapi dia sudah mencapai derajat 3. Derajat 3 adalah derajat berat, jadi tetapi jadi lesi derajat berat atau high grade seal namanya. Nah, inilah yang kemudian dalam waktu 2 tahun berubah menjadi kanker serviks invasif, dan kita menyebutnya sebagai CA serviks atau kanker leher rahim stadium 0. Nah, jadi perjalanannya panjang. Ya. Mungkin total dia akan memakan waktu bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Dan faktor paparan terhadap infeksi berulang itulah yang sesungguhnya menyebabkan mengapa serviks kita harus di-screening. Gitu ya. Nah, ini adalah patogenesis perubahan luka pada kanker. Saya hanya tampilkan mungkin 1 atau 2 gambar supaya tidak ibu-ibu dan mbak-mbak malam ini tidak merasa terlalu ngeri. Inilah onkogenik HPV yang persisten sekitar 10 tahun. Jadi kalau ini lukanya sudah mengarah ke derajat invasif yang derajat 0 atau tergantung pemeriksaan klinis berikutnya adakah penyebaran ke organ panggul di sekitarnya ya. Tetapi ini sebagian besar kalau dikeluhkan oleh pasien itu baru terjadi misalnya
kontak bleeding kalau berhubungan dengan suami. Repotnya kalau pada saat itu dia sudah tidak melakukan kontak seksual karena mungkin suami sudah meninggal atau mungkin memang jarang berhubungan dengan suaminya sehingga kontak bleeding tidak muncul. Ya. Nah, tetapi keluhan yang lain-lain barulah mungkin sampai ke tahap keputihan yang berbau dan sebagainya, tapi sangat tidak spesifik. Nah, ini padahal kalau dilihat dalamnya sudah seperti ini, gitu ya. Lalu bagaimana pencegahannya? Ada dua model pencegahan. Yang pertama adalah primer, yang Ibu dan Bapak-Mbak sekalian pernah mendengar tentang vaksinasi HPV, dan pencegahan sekunder adalah deteksi dini. Nah, nanti saya terangkan mengapa deteksi dini dengan COVID-19 muncul itu menjadi deteksi dini yang lebih mengarah kepada bagaimana upaya self screening atau melakukan sendiri upaya tersebut, tidak melalui upaya yang kita harus pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, antri dan sebagainya, yang menyebabkan mungkin kita akan lebih mudah mendapatkan paparan COVID-19. Nanti di belakang saya terangkan. Nah, untuk vaksinasi HPV, ingat bahwa semua vaksinasi tujuannya adalah untuk mencegah untuk tidak menjadi lebih berat, misalnya. Ya. Kalau orang bertanya, apakah saya harus mendapatkan vaksinasi COVID-19 misalnya? Ya, kalau itu diberikan, ambil kesempatan itu, karena itulah upaya kita untuk mencegah, ya, untuk menjadi lebih baik daripada kita sudah sakit. Sehingga vaksinasi HPV juga tidak bertujuan untuk pengobatan. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi. Kemudian lama proteksinya adalah sekitar 88 bulan, ya. Dibagi 12 saja, ya, jadi mungkin bisa 5 tahun lebih. Jangkauan perlindungannya cukup besar, hampir 90%, dan pada infeksi HPV baik 16-18 yang merupakan high risk oncogen, jadi penyebab terbesar paling berisiko untuk terjadi kanker leher rahim, dan HPV yang lain karena ada human papillomavirus tipe 6 dan 11 yang menyebabkan kutil alat kemaluan misalnya, atau kita menyebutnya sebagai kondiloma, dan pada penyakit lesi prekanser yang sudah diobati juga bisa diberikan vaksin ini. Nah, targetnya memang paling bagus vaksinasi adalah perempuan ini belum berhubungan seksual. Jadi anak-anak kita yang masih di SD mulai itu 11 tahun itu sangat bagus untuk menjadi target dari vaksinasi. Mengapa? Karena pada mulai usia 11 tahun semua wanita baik yang sudah haid maupun belum haid di daerah perbatasan serviks namanya epithelial squamous columnar junction, karena pengaruh kerja hormon estrogen yang sudah mulai naik di dalam tubuh si perempuan ini, daerah itu menjadi daerah yang menjadi jauh lebih menonjol dan sensitif. Karena itu kalau kita berikan vaksinasi, maka efeknya akan memberikan proteksi yang kita harapkan bisa mencapai 90% tadi. Nah, dan juga targetnya pada kelompok seksual aktif. Makanya kalau di sini itu menjadi program nasional dan dibayar oleh insurans, ya. Semoga nanti BPJS suatu saat di Indonesia akan membiayai ini. Nah, bila pap smear atau IVA-nya negatif, ya, dan dapat diberikan sampai dengan usia 55 tahun. Jadi ibu-ibu yang sudah merasa saya masih boleh nggak ya, padahal saya sudah menikah, sudah punya anak dan sebagainya, boleh nggak? Masih boleh sampai dengan usia 55 tahun. Nah, kemudian bagaimana dengan screening, gitu ya? Mungkin semua yang hadir malam ini bisa tahu bahwa di Indonesia kita kenal dengan yang disebut dengan IVA atau inspection visualized by aceto-white, atau menggunakan asam cuka, yang itu gratis kalau kita menggunakan kartu BPJS, ya, dan bisa dilakukan di vaskes pertama. Kemudian kita juga bisa pap smear. Nah, pap smear saat ini BPJS masih pada bulan-bulan tertentu di cover. Selebihnya adalah pasien harus membiayai dari secara mandiri dari kantongnya sendiri, ya.
Tetapi pencegahan sekunder atau screening ini adalah upaya untuk menemukan adanya kelainan sel dalam tahap infeksi ataupun sudah menjadi lesi prekancer. Jadi tadi supaya bisa diputus perjalanan infeksi berulangnya, maka serviks itu memang harus selalu dipantau. Ya. Nah, sekarang dan dipercepat oleh adanya situasi pandemi COVID, mulai dipikirkan untuk pemeriksaan HPV. Jadi human papillomavirus atau DNA-nya dari si virus ini bisa ditemukan. Karena tadi pada lesi yang berulang-ulang gitu ya, tahap awal belum kelihatan. Ya. Tapi kalau dengan tes yang bisa mendeteksi HPV-nya, maka kita bisa tahu bahwa ini suatu saat kalau didiamkan, tidak diobati, ya, maka akan menjadi kanker leher rahim. Nah, karena itu sekarang screening mulai akan diperkenalkan pemeriksaan HPV. Nah, sebetulnya kalau di Indonesia sudah ada namanya HPV molekuler DNA, tapi lewat darah. Nah, kalau lewat darah, selain mahal, juga karena si wanita ini harus datang ke lab. Yang sekarang akan disosialisasikan dan mulai dijadikan pilot project di beberapa negara, termasuk di Malaysia. Kalau klik ROSE program, maka kita bisa lihat bahwa Malaysia juga mulai bergerak dengan pemeriksaan self-screening. Nah, Indonesia belum, tapi saya berharap suatu saat, mungkin tidak lama lagi, kita bisa melakukan pilot region untuk program seperti ini. Nah, apa yang disebut dengan metode terobosan? Ya, nah, ini ilustrasi gambar self screeningnya. Jadi sangat mudah karena si perempuan ini melakukannya sendiri. Nanti ada trainingnya, ada sosialisasinya, bahkan kalau buka di YouTube sudah ada. Ya, nanti ada alatnya yang seperti di sebelah kiri ini saya tunjukkan, bisa kelihatan ya tanda panah saya ya. Nah, kemudian step 1 kita bisa lihat bahwa di alat ada penandanya, lalu si wanita ini memasukkan. Asal dia memasukkannya persis di lubang vagina dan masuk bisa didorong, maka penanda merah, nanti saya tunjukkan penandanya ada di mana, itu menunjukkan bahwa dia sudah sampai ke serviks. Ya. Asal terasa mentok, berarti sudah benar. Ya. Nah, lalu kemudian dimasukkan kembali. Tabung ini beserta swabnya kita kirim ke laboratorium. Atau kita berikan kepada perawat atau puskesmas, yang kemudian puskesmas akan mentransfer ke laboratorium yang memiliki kemampuan untuk membaca sel DNA tersebut. Nah, memang jadi labnya harus dilatih, tapi sebetulnya tidak sulit karena pada dasarnya ini menggunakan apusan yang dilihat di bawah mikroskop. Hanya reagennya yang berbeda dengan reagen pap smear biasa. Nah, ini alatnya, jadi sangat sederhana. Dia ada brush-nya, moga-moga masih terlihat. Lalu kemudian ini pembatas merah ini. Jadi kalau si wanita itu tadi memasukkan ke dalam kemaluannya, asal ini pembatas merah sudah masuk semuanya, pertandanya dia sudah bisa sampai ke serviks. Ya. Nah, memang sedikit tidak nyaman di awal, tapi saya yakin pasti setelah itu. Karena halus sekali dan lebih sulit kalau menggunakan spekulum, saya yakin. Ya. Karena ini nggak perlu pakai spekulum. Nah, kemudian saya coba potong sedikit bahwa ternyata metodologi ini ada beberapa penelitian yang berasal dari systematic review yang di launching sekitar tahun 2015 bahwa CIN3+ yang CIN3 yang positif, tadi kan saya mengatakan NIS ya, CIN itu cervical intraepithelial neoplasma atau yang tadi neoplasma intracervical, itu yang berubah menjadi kanker leher rahim adalah kalau yang sudah positif 3 atau CIN3. Nah, CIN3 positif dan
resiko terjadinya kanker di 3 dan 5 tahun setelah pemeriksaan HPV dan sitologi negatif, itu kita bisa melihat hasilnya. Ternyata kalau HPV saja, jadi yang pemeriksaan dengan menggunakan darah dicek di HPV DNA-nya, itu setelah 3 dan 5 tahun tidak bermakna. Tapi begitu setelah, tapi kalau kita lihat yang menggabungkan antara sitologi dan HPV, gitu ya. Sitologi adalah dengan pap smear, HPV adalah tadi dengan brush swab, ya. Itu kalau hanya HPV saja, yang swab saja, hasilnya di beberapa pada di SIN 3 tahun dan SIN 3 yang 5 tahun variasinya ada yang bermakna, ada yang tidak. Tapi kalau kita menggabungkan dua, sitologi dan HPV, sitologi itu pap smear, maka hasilnya hampir sebagian besar bermakna. Setelah 3 tahun, kalau SIN 3 dideteksi dengan HPV brush tadi, yang dengan menggunakan self screening, setelah 3 tahun terjadi kanker dan setelah 5 tahun terjadi kanker besar, bermakna. Artinya apa? Bahwa riset atau systematic review ini sudah bisa menunjukkan pada berbagai variasi usia, gitu ya, yang tes awal mulainya semuanya negatif, ya, lalu kemudian terdeteksi menjadi SIN 3, maka 3 dan 5 tahun jika kita menggunakan gabungan sitologi dan HPV, itu semuanya bermakna, menunjukkan ada korelasi yang bermakna. Ya, nah, kemudian setelah ada COVID-19, lalu ada yang namanya European Society untuk Medical Oncology atau ESMO, merekomendasikan tentang berbagai manajemen dan treatment untuk adaptasi karena COVID-19 ini. Khusus untuk yang cervical cancer, saya ambilkan. ESMO memberikan banyak sekali bagaimana adaptasi terhadap proses screening sampai dengan terapi, tetapi saya ambil yang untuk cervical cancer. Nah, metode yang direkomendasikan oleh ESMO untuk berbagai lesi cancer dan salah satunya adalah kanker leher rahim, diminta untuk melakukan prioritasisasi, ya, jadi diprioritaskan. Ada yang high priority, ada yang medium priority, ada yang low priority. Nah, yang high priority tentu untuk pasien-pasien yang kondisinya emergency. Lalu yang medium priority adalah yang tidak kritis, tetapi dia bisa di-delay atau ditangguhkan dalam waktu 6 minggu. Ya, dalam waktu 6 minggu. Kemudian yang low priority adalah semuanya masih bagus-bagus saja. Gitu ya. Nah, screening kanker leher rahim pada orang yang sehat, ya, itu masih merupakan bagian dari low priority. Tapi kalau dia terdeteksi menjadi cancer, maka dia masuk di medium priority. Nah, di sini sudah dibuat seperti itu. Sehingga untuk mempercepat proses dalam screening, maka self-screening menjadi bagian yang disarankan untuk dioptimalkan dan direkomendasikan oleh ESMO. Lalu ada satu rekomendasi juga yang disarankan, jika kita menggunakan screening dengan self-screening, maka kita bisa membuat 5-year cervical cancer-nya itu dibuat screening-nya 5 tahun. Jadi kalau sekarang kita menggunakan pap smear itu rata-rata 1-2 tahun diulang. Tetapi dengan menggunakan HPV self-screening itu direkomendasikan 5 tahun. Tujuannya adalah supaya menjadi lebih mudah, lebih cost efektif, dan
pasien nggak bolak-balik harus diundang datang ke klinik atau ke rumah sakit yang itu mungkin akan mempertinggi risiko dia untuk terpapar. Karena kelompok ini adalah kelompok yang masih priority. Kecuali kalau sudah terjadi perdarahan kritis, maka dia bisa masuk dalam medium high priority. Nah, hanya memang masih banyak ya wanita-wanita dewasa ya yang dalam tanda kutip belum bisa menggunakan screening self yang dengan menggunakan breast self screening tadi yang dicolokkan sendiri ya. Nah, kemudian juga menurut para dokter nanti bikin tambah lama gitu ya. Karena kunjungannya kan jadi jarang gitu ya. Nah, padahal kalau menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa 70% tuh tetap kok perempuan tetap akan datang gitu ya. Meskipun juga pap smear-nya nggak dilakukan, dia tetap akan datang karena ada rasa ingin memastikan bahwa apakah saya masih baik-baik saja. Padahal kalau kita memulainya dengan pap smear dan tes self screening tadi hasilnya negatif gitu ya, maka sebetulnya 3 dan 5 tahun baru dilakukan kembali screening itu masih aman ya. Nah, lalu apa yang menjadi what's the new on the horizon gitu ya? Apa sih jadi harapannya gitu ya? Nah, pemeriksaan sitologi jadi pap smear gitu memang disarankan tiap 3 tahun mulai usia 21 tahun. Tapi co-testing itu tadi menggabungkan pap smear plus swab itu setiap 5 tahun mulai usia 30 tahun. Jadi kalau usianya belum 30 tahun, tapi sudah aktif secara seksual di usia 21 tahun, maka cukup pap smear. Tapi begitu udah 30 tahun, sebaiknya pap smear plus self screening. Ya, dan bahkan sekarang sedang didorong gitu ya supaya screening yang self screening itu dijadikan primary screening dan dimulai di usia 25 tahun. Tapi ini belum, rekomendasi ini masih baru didorongkan ya, artinya belum menjadi algoritma. Nah, siapa yang menjadi leading-nya? Sampai hari ini adalah masih Roche. Jadi Roche ini adalah satu perusahaan di Amerika yang memproduksi self screening. Dia satu-satunya di dunia. Ya. Istilahnya belum ada saingannya. Beda dengan COVID-19, vaksinnya langsung banyak produsennya, gitu ya. Kita bisa milih dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dari yang virus yang dilemahkan sampai dengan virus yang dimatikan. Tapi untuk self screening itu masih baru satu pemegang tunggalnya di dunia. Perusahaannya namanya Roche dan alat ini namanya Roche Cobas. Jadi kalau pernah dengar Roche Cobas 4800 atau 48 itu adalah untuk HPV test ya. Dan ini sudah mendapatkan FDA approve mulai tahun 2014. Tapi sebetulnya FDA approve atau tidak sebetulnya ini adalah suatu upaya untuk bisa ada perubahan, bisa ada review, ada modifikasi gitu ya terhadap guideline yang selama ini sudah baku. Bahkan algoritma kita yang berlaku di Indonesia untuk tata pelaksana kanker leher rahim masih belum merekomendasikan untuk self screening kalau di Indonesia ya karena memang barang ini aja baru muncul di tahun 2014-an ya. Jadi belum lama lah kalau kita menghitung waktu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau HPV testing ini dijadikan sebagai primary screening gitu ya. Jadi artinya wanita yang belum pernah di screening langsung menggunakan ini pun sebaiknya memang dimulai di usia 25 tahun.
Meskipun tadi mengatakan bahwa 21 sampai sebelum 30 cukup dengan pap smear, tapi sebaiknya mulai 25 tahun. Jadi kalau kita melihat fatwa Majelis Tarjih, luar biasa ya. Karena di fatwa dikatakan 22 tahun minim perempuan itu harus atau kita wajib didorong di 22 tahun baru mereka boleh menikah. Karena serviks tadi sudah mengalami perubahan yang lebih masuk ke dalam, tidak terlalu menonjol, sehingga tidak mudah terantuk-antuk alat kelamin dari si pria yang di sana mempertinggi risiko HPV 16-18. Jadi kalau dunia menawarkan 25 tahun, berarti apa yang disampaikan oleh Tarjih di atas 22 tahun sudah tepat. Gitu ya. Nah, kemudian apa keuntungannya kan gitu ya dengan primary screening menggunakan HPV yang tadi diswabkan sendiri. Karena tadi kalau kita lihat hasil penelitian, dia meskipun saya belum menunjukkan hasil penelitian yang menunjukkan apakah tools ini memiliki perbedaan dia dengan alat yang lain gitu ya, tapi dia memiliki high sensitivity untuk HyQSIL lesion. HyQSIL itu adalah tadi NIS atau CIN3 itu high grade ya. HS itu high grade cervical intraepithelial lesion, itu singkatan dari hasil. Nah, dia juga high negative predictive value test. Jadi kalau orangnya negatif ya memang benar-benar negatif. Beda dengan misalnya pap smear ya, maupun IVA. Kita IVA positif belum tentu positif CA cervix, harus dinaikkan ke metodologi yang lebih tinggi, misalnya dengan pap smear dan kolposkopi. Tapi kalau dengan HPV based primary screening itu dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat lebih teliti adanya CIN3 atau high grade SIL ini. Nah, kemudian high test reproducibility-nya juga tinggi dan dia bisa mendeteksi bahkan CIN2 positif. CIN2 itu adalah low grade. Jadi CIN1, CIN2 itu adalah kelompok low grade, CIN3 adalah high grade. High grade itu karena sebentar lagi, 2 tahun lagi itu bisa berubah menjadi kanker leher rahim kalau tidak dilakukan terapi, gitu ya. Nah, kemudian kelemahannya apa dari screening ini tentu ya, karena kalau kita bicaranya tentang pemeriksaan DNA gitu ya, maka biayanya pasti lebih mahal, ya. Dan juga untuk bisa menjadi protokol, maka dia memerlukan suatu riset-riset yang untuk membuktikan bahwa ini memang bagus untuk dilaksanakan, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau HPV TOC ya, yang self screening saja tanpa pakai pap smear? Ya, memang tadi jadi karena banyak yang ketemu CIN2 dan CIN3 kan jadi angka untuk di kolposkopi, untuk terapi dan sebagainya menjadi lebih besar. Tapi sebetulnya terobosan inilah yang diharapkan supaya perempuan tidak banyak jatuh ke dalam kondisi yang berat setelah sekian tahun, gitu ya. Nah, ini adalah algoritma yang sekarang juga lagi sedang banyak diteliti melalui berbagai clinical trial di beberapa tempat, termasuk di Jerman. Salah satunya adalah di tempat supervisor saya bekerja, menggunakan Cobas tadi dari Roche, dan ini adalah algoritma yang digunakan. Jadi dimulai di usia 25 tahun, lalu kalau tidak ada HPV, dia rutin follow up saja, misalnya boleh pakai hanya pap smear saja gitu ya. Tapi kalau ada DNA yang HPV yang lain selain 16 dan 18 gitu ya, maka dia harus pemeriksaan sitologi. Misalnya di di PA ya. Kalau bisa juga dengan pap smear. Kalau dia NELM jadi negatif, follow up-nya boleh 3 tahun lagi. Ya.
kalau ada perubahan, meskipun masih normal, diminta kolposkopi dan biopsi. Tapi kalau HPV dan 16-18-nya tampak, maka dia harus kolposkopi dan bahkan mungkin langsung treatment, gitu ya. Nah, inilah cost estimated atau keluarnya budget yang menjadi lebih besar. Sehingga kenapa screening dengan menggunakan self sampling itu tadi masih ya jadi tarik-tarikan lah, ya, karena bagaimanapun juga biaya selalu berefek kepada bagaimana sebuah pelayanan itu harus dilaksanakan. Saya rasa kayak Dr. Ekmor ini yang sudah bertahun-tahun jadi Dewan Direksi di PKU Muhammadiyah Gamping, tahulah pasti selalu sebuah pelayanan itu akan tarik-tarikan dengan impact pembiayaan. Nah, sama. Jadi kalau konsensus yang sekarang berlaku, biayanya diperkirakan satu orang dari mulai screening rutin kalau semuanya komplit dilaksanakan habisnya 3.300-an US ya kalau kita, karena riset yang sudah jalan kan di negara-negara yang sudah maju. Tapi kalau primary HPV screening dilaksanakan karena harus sering kolposkopi tadi yang saya tunjukkan di algoritma, biayanya hampir 2 kali lipat. Ini mungkin yang menyebabkan masih menjadi tarik menarik. Kalau dari sisi sensitivitasnya, ketepatan alat itu untuk menangkap kelainan dari mulai CIN 2 dan CIN 3 sudah nggak bisa diragukan, ya. Nah, sehingga apakah HPV screening secara primer itu artinya dijalankan menjadi screening rutin yang utama gitu ya, di kemudian hari itu menjadi sesuatu yang niscaya, meskipun we are not there yet ya, sampai sekarang kita belum sampai di sana, termasuk negara-negara yang sudah melaksanakan ini sebagai piloting ya. Sebetulnya kita memang yang diperlukan supaya broad acceptance, kemampuan diterimanya di negara di seluruh dunia itu menjadi bagus, kita memang harus melihat outcome and cost comparison-nya. Jadi hasilnya dengan biayanya. Ya. Kalaupun hasilnya bagus tapi biayanya tinggi, nanti siapa yang nanggung? Gitu. Nah, apalagi seperti Indonesia, apakah mau BPJS? Tapi kita berharap suatu saat bisa. Karena sesungguhnya kalau sekarang begini, Dok, memang alat itu berapa? Satu self screening itu harganya kalau di kurs ke rupiah ya. Semalam soalnya saya habis rapat dengan headquarter-nya di US dan tim dari Hanover. Itu sekitar kalau di convert ke rupiah sekitar 500.000. Tapi dengan produksi yang terbatas. Kalau produksinya besar, mungkin akan jauh lebih murah. Nah, saat ini memang company yang baru bisa menghasilkan kan Roche. Mungkin kalau yang menghasilkan bisa banyak, dan mungkin Cina bisa juga menghasilkan, karena biasanya Cina yang lebih bisa memproduksi dalam harga yang murah, gitu ya. Mungkin akan menyebabkan, akan mempercepat kemampuan menerima HPV screening sebagai screening primer. Nah, lalu bagaimana kita sebagai umat Islam? Ada Quran Surat Yunus ayat 57 yang saya coba kutip artinya. Menurut saya ini arti yang sangat bagus, karena dikatakan begini, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Dan menurut saya di dalam dada itu artinya di dalam tubuh manusia secara keseluruhan, karena sentral kehidupan itu berada di dalam jantung, maka kemudian disebutnya di dalam dada, dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kalau kita comparekan dengan ilmu yang sekarang kita pelajari di dunia dan menjadi ilmu modern, bahwa apapun mencegah itu lebih baik daripada sakit. Sehingga semua bentuk terobosan ini, meskipun tadi ya harganya masih mahal, keterjangkauannya juga masih belum maksimal, tapi dengan ilmu Allah yang diberikan melalui berbagai petunjuk, maka kita harus menyambut era perubahan itu dengan
kacamata yang positif, sehingga akan menyehatkan kita. Nah, siapa yang bisa menyayangi organ reproduksi kita kalau bukan kita sendiri, karena kita adalah wanita, gitu ya. Tapi bapak-bapak juga harus sayang, karena bisa belajar bahwa betapa istrinya itu sangat beresiko, dan itu seperti bahaya laten gitu ya, yang tidak mudah terdeteksi kalau tidak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang sekarang saat ini masih berlangsung dan kita biasa temukan di Indonesia adalah kita harus berangkat ke vaskes. Halo dok. Bu Upi, suaranya terputus. Halo? Ya? Dokter Upi, suaranya terputus dok. Oh ya, sekarang masih kelihatan ya, sudah kembali. Sudah ya, oke, baik, terima kasih ya. Mungkin ininya yang naik turun ya. Ya. Saya mungkin ya nggak apa-apa. Tapi ini sudah terakhir. Nah, saya melihat bahwa ini adalah suatu upaya terobosan yang luar biasa yang dipimpin oleh gitu melalui pandemi. Jadi pandemi COVID-19 ini ternyata memberi pelajaran yang sangat berharga kepada manusia ya. Karena dulu ini di 2014-2012 masih mungkinkah gitu. Tapi sekarang menjadi lebih mungkin karena kita bisa melaksanakan sendiri ke rumah, petugas bisa ngambil atau kita mengantar dan tanpa kita harus antri di vaskes, yang mana vaskes-vaskes kita di Indonesia dan juga di banyak negara masih sangat sibuk untuk menangani kasus COVID-19 ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Upi atas pemberian materinya, tentunya sangat sangat bermanfaat bagi kaum hawa, ibu, mbak-mbak juga ini terutama. Dan tentunya juga kepada bapak-bapak untuk bisa mengedukasi istrinya maupun calon istrinya. Baik, berikutnya dokter, ini saya bacakan pertanyaan melalui kolom chat. Baik. Persilahkan. Ya, saya juga sambil baca ini. Ternyata banyak banget ya pertanyaan. Ini cukup lumayan. Nanti coba saya ketikkan satu yang mana yang lebih mencondong pada satu arah. Yang pertama dokter, kanker atau tumor, apakah benar salah satunya karena kelebihan hormon estrogen pada wanita? Langsung dijawab. Ya, oke. Baik. Ada kanker yang berhubungan dengan kerja hormonal, ada yang tidak ya. Tapi pada organ reproduksi wanita, kanker yang berhubungan dengan kerja hormonal, meskipun tidak 100% dipengaruhi oleh kerja hormonal, contohnya adalah lagi, kanker. Dok. Hilang lagi ya? Oh, sudah, ini sudah datang lagi. Ya, sudah lagi. Iya. Inilah ya, apa itu namanya jaringan, tapi padahal saya sudah mendekat ke arah jendela. Jadi, iya dok. Ini nggak perlu naik tangga ya, Bu Pi. Iya, nanti lebih tinggi. Jadi kanker breast, kanker payudara, kanker ovarium itu atau tumor gitu ya yang belum menjadi kanker itu memang berhubungan dengan kerja hormonal. Meskipun tidak 100% karena faktor turunan besar pengaruhnya terhadap kejadian kanker ovarium maupun kanker payudara. Tapi kanker leher rahim itu tidak berhubungan dengan kerja hormonal maupun faktor keturunan. Karena itu tadi kalau menyimak di slide-slide awal saya menuliskan bahwa ini lebih banyak berhubungan dengan gaya hidup, dengan sosial ekonomi, juga dengan
kehidupan sosial si orang tersebut. Artinya multi partner atau pasangan punya suami yang pasangannya berganti-ganti ya, kemudian usia menikahnya masih terlalu muda ya, itu tidak berhubungan dengan faktor hormonal. Itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Lili. Nah, alhamdulillah saya sudah berumur 65 tahun dan sudah 2 kali melakukan pap smear. Ketika berumur 40 dan terakhir umur 54 tahun dengan hasil baik-baik saja. Yang saya tanyakan, apakah saya sudah termasuk aman dari kanker serviks ini, dokter? Iya. Bagi perempuan yang sudah menopause, memang resiko untuk menjadi kanker leher rahim menurun, tapi bukan tidak sama sekali. Nah, karena apa? Tergantung dari aktivitas hubungan suami istrinya. Ya, satu. Lalu yang kedua, berapa lama sudah menopause? Ya, kalau masih dalam hitungan kurang dari 5 tahun, misalnya, sebaiknya tetap melakukan pemeriksaan di organ reproduksi bagian dalamnya. Tadi karena belum ada self screening, datang ke vaskes. Ya, paling enggak sekitar 3 tahun atau 5 tahun. Nah, tapi memang resikonya lebih turun jika usianya sudah cukup banyak ya. Taruh kan tadi di yang slide nomor berapa saya katakan bahwa screening yang dilakukan di beberapa negara di dunia melibatkan sampai dengan usia 62 tahun. Jadi kalau usianya di atas 65 sampai dengan lebih dari atau lebih di atas 65 tahun memang tidak masuk dalam hitungan yang harus diwaspadai. Ya. Tapi ingat bahwa menjaga kesehatan itu bagi perempuan itu sampai dengan istilahnya husnul khotimah. Ya, karena apa? Semua fase perjalanan wanita dari mulai dia berada di dalam kandungan ibunya, jadi si wanita ini berada di dalam kandungan ibunya, itu sudah mengalami fase-fase tahap perubahan hormonal yang sangat jelas. Jadi dari mulai dia di dalam kandungan ibunya, jumlah sel telur dia di dalam ovarium sudah berkurang, anak-anak masuk masa remaja, usia reproduksi, ya, menopause, dan yang mengakhiri adalah kematiannya itu. Nah, beda dengan laki-laki, maaf, meskipun ini ada bapak-bapak, tapi laki-laki tidak tampak sekali pekerjaan hormonal itu menguasai seluruh kehidupan wanita. Pada laki-laki tidak pekerjaan hormonal itu tidak menguasai seluruh kehidupan laki-laki tersebut, maksud saya. Beda dengan perempuan atau wanita. Baik. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Fitri. Nah, mohon maaf tadi masuk terlambat, jadi kurang paham. Yang mau ditanyakan adalah tentang miom, dok. Apakah miom yang sudah diangkat bisa tumbuh kembali dan bagaimana gejalanya? Karena waktu sebelum diangkat tidak tahu gejala awalnya. Tahu-tahu perutnya membesar dan kelas. Begitu dioperasi sudah berdiameter 13 cm. Baik, terima kasih. Saya ngerasa ya kalau ada forum pengajian gitu ya atau sharing ilmu yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, pasti pertanyaannya banyak banget. Saya seperti merasa diuji S2 atau S3. Tapi sangat luar biasa. Jadi begini, miom adalah tumor jinak pada otot rahim. Jadi karena definisinya otomatis miom ini kecenderungannya adalah jinak. Tetapi karena dia berasal dari rahim, di mana rahim itu tumbuh di organ panggul bagian dalam, merupakan organ dalam rongga panggul dalam, maka sering tidak bisa kita rasakan di awal-awal karena perubahan ukurannya adalah dari waktu ke waktu membesarnya tidak cepat. Beda dengan kayak kalau menjadi kanker. Nah, kemudian kalau sudah diangkat, definisi diangkatnya apa? Kalau definisi diangkatnya hanya miomnya saja, tapi rahimnya masih ada, maka karena definisinya adalah tumbuhnya
berubahnya sel otot rahim menjadi tumor jinak yang disebut dengan mioma, maka kalau rahimnya belum diangkat, masih menyisakan sel otot rahim, maka bisa tumbuh kembali. Tapi kalau sudah keseluruhannya diangkat, maka sudah tidak tumbuh kembali. Gitu ya. Apakah orang yang diangkat rahimnya juga harus tetap preventif melakukan screening, misalnya dengan pap smear? Kalau serviknya sudah diangkat, tidak perlu. Kalau pengangkatan rahimnya sampai serviks, namanya total hysterektomi atau total abdominal hysterektomi, maka tidak perlu karena kita nggak punya serviks. Tapi kalau misalnya masih tersisa, maka tetap harus melakukan screening. Dan memang yang paling sering pada mioma uteri adalah keluhan perdarahan. Jadi haidnya memanjang, lalu perdarahannya banyak tanpa disertai oleh rasa nyeri. Nah, repotnya ketika kita mengeluhkan itu di usia sunatullah, itu menunjukkan bahwa pekerjaan hormonal yang berasal dari ovarium wanita yang mengatur siklus haid, salah satunya adalah mulai mengalami perubahan di 35 tahun dan mulai kentara sekali 40 tahun. Sehingga kalau itu terjadi di usia 40 tahun, kadang beberapa wanita termasuk petugas kesehatan menganggap itu hal yang nggak ada apa-apa kok gitu. Nah, padahal itu adalah sebuah proses perjalanan untuk menjadi miom. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Tentu ultrasonografi. USG adalah suatu modalitas deteksi yang sederhana dan itu bisa dilakukan. Contoh kalau misalnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, karena kebetulan saya dokter di sana, ya kalau keluhan seperti itu saya lakukan USG untuk memastikan apakah memang sudah terjadi perubahan ukuran atau tidak. Jadi jangan sampai udah 13 cm baru ketahuan gitu ya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Baik. Dokter. Berikutnya dari Ibu Iin Jogja. Ingin bertanya, Dok, apakah ada faktor lain yang bisa menjadi pemicu terjadinya kanker mulut rahim pada wanita? Misalkan makanan, pengaruh digital, atau pemakaian pembalut, dan lain sebagainya. Ya, baik. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya ya, Ibu Iin. Sekali lagi bahwa digital, makanan, penggunaan pembalut itu sama sekali tidak menyebabkan terjadinya kanker leher rahim. Jadi, kanker leher rahim itu 98% penyebabnya adalah infeksi human papillomavirus tipe 16-18. Dan ini hanya akan terjadi jika terjadi infeksi berulang-ulang di daerah serviks yang disebut dengan squamous columnar junction, tapi terlalu medis sekali, tapi kalau mau diingat serviks gitu ya. Infeksi yang berulang di sana akan menyebabkan ketahanan dinding di sana menjadi lemah. Lalu masuklah 16-18. Masuknya 16-18 yang selalu berulang-ulang dan kemudian menyebabkan timbulnya perubahan abnormal dari dinding mulut rahim, itu yang memacu terjadinya kanker. Sehingga yang harus dihindari adalah terpaparnya dari risiko. Satu. Yang kedua, deteksi dini dan pencegahan. Itu yang menurut ilmu pengetahuan mengajarkannya. Baik. Terima kasih, Dokter. Berikutnya, ini ada pertanyaan juga, Dokter. Nah, jika benar kelebihan hormon estrogen sebagai salah satu pemicu kanker rahim, apakah ini bisa diatasi, misal dengan memfungsikan hormon itu pada tempatnya, yakni misal dengan membersihkan bulu-bulu yang seperti sunnah Nabi, Dok? Pembawa acara aja, moderatornya aja senyum kan karena pertanyaan ini. Jadi begini, kedengeran ya suara saya ya? Terdengar, Dok, terdengar. Kedengaran, ya baik, matur nuwun. Jadi sekali lagi bahwa kanker leher rahim bukanlah dipengaruhi oleh kerja hormonal. Tadi saya sudah sebut berulang-ulang, termasuk pada saat paparan presentasi maupun menjawab. Jadi penyebabnya bukan karena kerja hormonal. Ya, penyebabnya adalah infeksi virus 16-18 yang paparannya terjadi pada kelompok berisiko. Menikah terlalu dini,
partner berhubungan suami istri kurang dari usia 21 tahun ya. Apalagi jika perempuan ini memiliki kebiasaan belum menikah sudah berganti-ganti pasangan, itu sangat besar risikonya ya. Meskipun tidak ada paparan hormonal, sehingga sekali lagi tidak perlu menaruh hormon di sana gitu ya. Nah, lalu tentang mencukur-cukur ya bulu. Nah, sekali lagi Allah itu maha besar dengan segala ciptaannya ya. Mengapa perempuan diberi organ, kalau kita mengatakan organ genitalia eksternal, jadi bagian luarnya ya. Kita punya 2 organ, dalam dan luar. Yang luarnya itu salah satunya diberi bulu-bulu. Bulu itu adalah kalau saya menyebut sebagai hutan jagawana atau juga jagawana ya, hutan lindung ya. Kenapa? Karena dia menjadi penyaring kuman ketika akan masuk. Ingat bahwa organ kemaluan wanita itu langsung berhubungan terus dengan organ di dalam rongga perut. Kenapa? Karena dari mulut vagina, liang vagina, serviks, rahim, kemudian ada lubang di kanan dan kiri namanya saluran telur, lalu dia terbuka berupa fibria yang berfungsi untuk menangkap sel telur, dan itu berhubungan langsung dengan rongga perut. Sehingga bisa dibayangkan jika kuman masuk dari sana, maka dia sesungguhnya menjadi mudah untuk naik ke atas. Itu sebabnya mengapa infeksi organ reproduksi wanita ya, perempuan, itu 80% adalah satu proses ascending. Ascending itu dari bawah naik ke atas. Karena memang ditumpukannya awal masuknya dari liang kemaluan. Nah, karena itu kegiatan-kegiatan yang berhubungan di sana, jangan dirubah situasinya. Mengapa Allah juga memberikan daerah sana menjadi sangat asam dengan pH yang hanya sekitar 2, sangat beda sekali dengan laki-laki misalnya. Kenapa kita diberi pH 2? Karena pH 2 adalah pH yang sangat asam dan itu mematikan hampir 80% kuman yang berada di daerah luar maupun di tengah. Ya. Nah, semua itu Allah sudah ciptakan. Ya. Nah, padahal kalau punya pria itu sperma saja pH-nya basah di atas 7 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita melakukan pembersihan-pembersihan di daerah sana, ingat bahwa jangan sampai kita melakukan perubahan pH supaya tidak banyak kuman infeksi yang masuk. Gitu. Siap. Berikutnya dari Ibu Sri dari wanita yang sudah menopause, apakah kemungkinan dok untuk kena kanker leher rahim ini dok? Iya, tadi pertanyaannya hampir sama ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Ini Mas gitu Afdol ya? kasihan membacakannya dok. Apa perlu digantikan Mas Afdol untuk membacakan? Ada. Nggak apa-apa. Emang ini banyak banget sambil ya yang senyum-senyum tanya. soalnya Mas Afdol ya. Inggih. Mas Afdol sudah punya istri belum? Belum Ibu. Oh, apa mana belum? Jadi makanya sambil senyum-senyum itu karena tapi nggak apa-apa, seneng kok ya, alhamdulillah. Jadi tapi nggak apa-apa, saya baca lagi, saya jawab lagi. Jadi tidak 100% tidak kena, tapi resikonya menjadi lebih menurun. Terutama kalau dia berjarak semakin jauh dari kapan dia menopause. Jadi misalnya menopause di usia 50 tahun, terus bertanya, dok saya sekarang sudah 65 tahun, berarti sudah hampir 15 tahun ya. Dia menopause, itu resikonya jauh lebih kecil karena memang serviksnya sudah mengalami atrofi atau tidak tumbuh karena kerjaan hormonal estrogen sudah tidak ada, sehingga daerah itu menjadi lebih kecil peluangnya untuk bisa terinfeksi oleh HPV 16-18. Lebih lagi jika dia frekuensi hubungan suami istrinya atau karena suami sudah meninggal lalu dia tidak lagi melakukan, maka resiko untuk terpapar menjadi lebih kecil. Itu yang saya maksud. Tapi kalau dia menopause-nya baru 1 tahun, 2 tahun, kita harus lihat bahwa proses perjalanan penyakit kanker leher rahim itu memakan waktu bisa sampai dengan 10 tahun, maka bisa saja proses itu terjadi misalnya 5 tahun sebelum dia menopause, padahal dia baru menopause 1 tahun. Nah, itu yang saya katakan bahwa tetap pergi untuk rutin screening.
Tapi kalau jarak menopausnya sudah cukup lama, di atas 5 tahun, maka maka boleh untuk banyak bukan mengenyampingkan, tapi untuk lebih memperlambat tidak berangkat untuk screening. Misalnya di atas 5 tahun baru screening kembali. Gitu. Itu yang saya maksud. Baik, siap dokter. Berikutnya, apakah screening bisa dilakukan atau aman untuk wanita muda yang belum menikah? Ya, sekarang saya belak-belakan ya. Salah satu fenomena gunung es di Indonesia untuk menemukan bahwa ini kanker leher rahim atau bukan, atau lesi yang mengarah kepada kanker leher rahim, salah satu bariernya adalah karena kriterianya menikah. Padahal sekarang di Indonesia banyak perempuan yang belum menikah tapi sudah aktif secara seksual. Karena itu tadi di slide-slide awal saya tunjukkan bahwa kriteria untuk dilakukan screening adalah pada wanita yang sudah aktif secara seksual. Ya. Nah, kalau dia tidak aktif secara seksual, maka tidak perlu. Mau usianya sudah tua pun kalau tidak ada aktif secara seksual, maka tidak perlu. Tapi kalau dia sudah aktif secara seksual, sehingga definisinya adalah aktif secara seksual. Kalau di sini karena memang lebih terbuka dan edukasinya bagus, petugas juga sama, memikirkannya dalam satu framework yang sama, maka algoritma menjadi lebih mudah untuk diikuti. Jadi semua perempuan yang sudah aktif secara seksual, dia nikah tidak nikah, dia harus screening. Kalau di Indonesia, seolah-olah bahwa hanya untuk yang sudah menikah. Kalau belum menikah, berarti nggak perlu. Nah, padahal ini mungkin kelompoknya sudah cukup banyak. Dan itu yang lepas dari yang namanya pemeriksaan screening. Itu yang saya sampaikan. Jadi mudah tidak mudah tergantung dari apakah dia sudah melakukan sexual activity atau belum. Baik. Berikutnya dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Koyim. Apa ada risikonya dokter bila terlambat dalam menikah di usia lebih dari 40 tahun? Boleh ya dokter Ekor, ini saya menjawab ya. Ya. Monggo. Ya. Ini ada dokter Arifuddin juga loh dari Majelis Tarjih. Jadi saya izinkan saya menjawab ya. Jadi begini, jodoh adalah salah satu urusan yang ada faktor di mana kita harus memasrahkan kepada Allah karena itu merupakan bagian dari rahasia. Sama dengan kalau kapan kita mati, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita akhirnya baru bertemu jodoh di usia 40 tahun, ya, maka tentu itu sesuatu yang harus disyukuri. Nah, demikian juga jika sampai dengan usia 40 tahun belum bertemu jodoh, gitu ya. Nah, yang bedakan dengan kultur ya. Nah, kemudian apakah itu berbahaya? Tidak berbahaya, tapi ada yang disebut dengan faktor risiko. Ya, di mana faktor risiko adalah munculnya beberapa penyulit atau penyakit yang berhubungan dengan usia sudah memasuki 40 tahun. Karena tadi saya mengatakan bahwa wanita setiap step kehidupannya sangat dipengaruhi oleh laju pekerjaan hormon. Ya. Nah, ini yang menyebabkan mengapa wanita dianjurkan untuk sebaiknya mereka menikah. Kedengaran nggak ya? Terdengar, Ibu? Terdengar. Sebaiknya menikah sebelum usia 35 tahun. Itu ya. Kalau belum ketemu jodoh, ya tadi saya mengatakan bahwa kalau belum ketemu jodoh ya jangan dipaksakan. Karena tadi ada bagian yang merupakan rahasia Allah dan manusia adalah tempatnya berikhtiar. Sama dengan saya bakal kena kanker leher rahim nggak ya? Iya, pasti karena pasti. Iya, ada risiko ke sana karena kita punya rahim. Sehingga upayakanlah berbagai ikhtiar untuk tidak terkena kanker leher rahim. Kira-kira begitu jawaban saya. Baik. Terima kasih, dokter. Ini berikutnya ada pertanyaan tentang imunisasi HPV. Nah, di manakah kita dapat mendapatkan imunisasi HPV, dok?
Nah, berikutnya ada yang sama juga untuk imunisasi HPV. Nah, perlu pap smear dulu atau tidak, Dok? Ya. Ini kayaknya saya salah satu penanyanya kenal ya, Ibu Bidan di PKU Muhammadiyah Gamping. Jadi kalau imunisasi HPV di Indonesia hampir semua vaskes tingkat kedua, jadi bukan puskesmas atau primary care, itu bisa menyediakan dan sudah menyediakan vaksinasi HPV ini, ya, termasuk di rumah sakit tempat saya bekerja di PKU Muhammadiyah Gamping itu menyediakan vaksinasi HPV ini, tetapi memang masih secara pribadi, secara mandiri. Jadi kita harus membiayai vaksinasi tersebut. Nah, dilakukan sekarang, gitu ya, 2 bulan lagi dan 4 bulan lagi. Jadi total vaksinasi pertama, kedua, dan ketiga memakan waktu 6 bulan. Yang paling penting adalah di vaksinasi ke-1 dan kedua. Karena vaksinasi 1 dan kedua adalah fase untuk merangsang respon humoral. Jadi untuk mensensitisasi, kalau kita pernah mendengar yang dari kesehatan cell T helper dan memorize, maka itu terjadi di vaksinasi 1 dan 2. Karena itu vaksinasi 1 dan 2, 1 harus dilakukan, dan yang kedua jangan terlambat lebih dari 2 bulan. Nanti yang ketiga adalah booster, tapi tetap rekomendasinya harus 3 kali. Nah, siapa yang divaksin? Kalau belum menikah, belum aktif secara seksual, harus tidak perlu pap smear. Tetapi kalau dia sudah menikah, memang sebaiknya pap smear dulu atau IVA dulu. Mengapa? Karena kalau sudah menjadi lesi prekancer, meskipun belum jadi kanker, tetap treatment dulu. Tadi yang saya sampaikan di slide saya awal, di treatment, diobati, kemudian baru divaksin, gitu ya, supaya hasilnya menjadi optimal. Itu yang saya bisa sampaikan. Baik. Berikutnya dokter dari Bapak Rubianto sepertinya ini. Masa aktif vaksin kanker serviks ini sampai bisa berapa lama, Dok? Oh ya. Ini dari Mas Rubianto dari PKU Gamping juga. Pasti ini teman-teman di Gamping kangen ya, Mas, saya udah lama nggak pulang ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah dikatakan efektif bisa sampai 88 bulan. Jadi kalau 5 tahun itu bisa lebih. Nah, di dunia ini pemegangnya ada 2 untuk HPV ya. Yang satu milik GSK yang kita sebut dengan merek Cervarix, sampai lupa saya. Lalu yang kedua adalah milik MSD, namanya Gardasil. Nah, apa bedanya Cervarix dengan Gardasil? Cervarix mengandung kekebalan terhadap HPV 16-18 saja, yang merupakan high oncogen kanker leher rahim. Tapi Gardasil itu 16-18 kanker leher rahim dan 6 dan 11 kutil alat kemaluan atau yang disebut dengan kondiloma. Nah, kalau Gardasil mengatakan bahwa 5 tahun harus di-booster. Jadi angka 60 bulan terlatih ya. Nah, kemudian kalau Gardasil, mereka mengumumkan tahun 2022 ada pengumuman apakah memang harus booster atau tidak. Gitu ya. Jadi kita harus tunggu setahun lagi nih, perlu booster apa enggak. Tetapi kedua-duanya menyatakan bahwa semua memberikan sampai dengan 5 tahun. Jadi angka yang tadi di atas 80 bulan itu bisa terlewati oleh keduanya ya, karena kan 1 tahun hanya 12 bulan. Jadi kalau 60 bulan saja itu sudah 5 tahun ya. Jadi kalau bertanya apakah saya harus pakai Gardasil atau saya harus pakai Cervarix, yang penting ada vaksinnya. Silahkan Anda memilih yang mana gitu ya. Kalau saya tidak cenderung kepada siapapun karena vaksinasi adalah bagian dari upaya pencegahan. Ya. Oke. Baik. Ini dokter. Tadi itu ada pertanyaan satu lagi tuh, Mang Sul.
Kayaknya masih belum mau berakhir nih ya. Umur berapa sebaik imunisasi HPV. Tadi di slide saya awal saya tunjukkan 11 sampai dengan 12 tahun untuk teenager ya. Jadi usia peralihan dari anak-anak mau menuju ke remaja atau reproduksi wanita ya, remaja putri lah gitu ya. Nah, mengapa di awal usia itu? Karena usia itu adalah merupakan usia yang sangat bagus untuk respon vaksin, sekaligus juga karena organ reproduksi si wanita ini mulai berkembang untuk menjadi organ reproduksi wanita dewasa. Baik, dokter, ini mohon izin ada satu pertanyaan yang saya emang sengaja untuk ditaruh di akhir. Nah, ya. Jika dalam keluarga terdapat riwayat kanker seperti kanker paru-paru ibunya, apakah si anak juga memiliki peningkatan faktor resiko kanker itu juga, dok? Iya. Boleh nggak ya saya tarik agak sedikit ke arah yang bersifat embriologis ya. Tapi saya akan coba untuk dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi manusia ketika dia diciptakan di usia 5 minggu, maka bahkan kurang dari 5 minggu, maka dia memiliki 3 lapisan embriologis ya. Maha benar Allah dengan segala kekuasaannya. Karena ada namanya endoderm, mesoderm, dan entoderm. Nah, di mana ketiga lapisan itu bertanggung jawab terhadap seluruh organ yang akan diproduksi. Jadi misalnya entoderm nanti salah satunya jadi kulit, gitu ya. Nah, lalu ada yang satu garis, ya, yang entoderm satu garis dengan entodermnya, yang mesoderm mesodermnya, yang endodermnya endodermnya. Nah, paru-paru ini pada perempuan ya, paru-paru, payudara, terus indung telur itu berasal dari lapisan yang sama, ya, di mana dia berada di ento dan meso, ya, sehingga karena memiliki kecenderungan asal embriologis yang sama, maka kecenderungan keganasannya pun hampir mirip. Nah, sehingga usus juga sama, ya, satu garis embriologis. Akibatnya ayahnya kena kanker paru-paru, dia kena kanker usus. Ayahnya ada kanker usus atau ibunya ada kanker ovarium, anaknya ya perempuan bisa kena kanker ovarium. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan tadi ada faktor risiko keturunan. Tapi apakah selalu muncul? Tidak. Nah, makanya dia bukan menjadi penyebab utama. Ya. Nah, kalau kanker paru-paru, kalau itu bukan disebabkan karena kebiasaan karena ada yang tidak merokok sama sekali. Ya, dan itu misalnya seperti jenis clear cell carcinoma gitu yang itu berhubungan dengan embriologis, itu bisa saja di anak berikutnya ada kemungkinan terkena menjadi lebih besar. Hanya ada kemungkinan ya, tidak selalu. Nah, tapi kalau kanker leher rahim sekali lagi bukan. Ya, jadi kalau ibunya kena kanker leher rahim, anaknya belum sudah jelas tentu tidak pasti kena. Ya. Tapi beda dengan kalau ibunya kena kanker ovarium, neneknya kena kanker payudara. Ingat bahwa payudara, ovarium berasal dari satu garis embriologi yang sama, maka peluang anaknya untuk terkena menjadi lebih besar, gitu ya. Tapi tidak selalu, ya, karena ini bukan penyebabnya, tetapi faktor resikonya. Itu yang saya bisa sampaikan. Baik. Kayaknya ada pertanyaan lagi nih ya. Kalau pertanyaan terakhir. Pertama adalah bagaimana dengan kemoterapi? Apakah bisa mematikan kanker, gitu ya? Nah, oh ya, tadi saya mengatakan bahwa tadi saya tidak sebut total karena tadi saya membicarakannya adalah tentang screening ya, bukan terapi. Algoritma nasional Indonesia yang juga berada di negara-negara lain
biasanya algoritma nasional di setiap negara mengadop dari rekomendasi yang sudah digariskan oleh organisasi internasional resmi dunia, misalnya seperti WHO, maupun beberapa society organization yang kayak kalau tadi Eropa namanya ESMO. Nah, modalitas terapi kanker itu ada 3. Yang pertama operasi, yang kedua kemoterapi, yang ketiga adalah radioterapi. Ya. Dan semakin dini terdeteksi di stadium awal, ketika modalitas terapi bisa dilaksanakan seluruhnya, maka angka kesembuhan menjadi tinggi. Kita menyebutnya sebagai 5 years survival rate. Ya. Kalau misalnya kayak kanker leher rahim, kalau terdeteksi di bawah 2A, 2A itu artinya baru mengenai parametrium kanan dan kiri, dinding rahim persis di dinding perut yang persis di samping serviks, maka kita menyebutnya sebagai 2A. 2A ke bawah itu kalau terdeteksi dengan baik, terapinya cepat dilakukan, operasi bisa, kemo bisa, radioterapi bisa, maka 5 year survival rate-nya bisa di atas 80%. Ya. Kenapa? Karena mematikan kanker sel-sel kanker leher rahim, gitu ya, ataupun kanker yang lain, gitu ya, itu menjadi pekerjaan yang paling penting untuk segera dieradikasi. Ingat bahwa tumor itu adalah pertumbuhan abnormal sel yang melebihi kecepatan yang biasanya. Maka dari itu, saya mengatakan bahwa tadi ya, agama kita, Islam selalu mengajarkan bahwa mencegah itu lebih baik. Jadi, apa yang bisa dicegah, apa yang bisa di-screening, harus dilakukan sebelum datang penyakitnya. Karena begitu stadiumnya naik, kita terlambat mengambil keputusan, maka akan semakin kecil untuk bisa bertahan hidup di atas 5 tahun. Itu yang menurut saya harus kita perhatikan dalam cancer ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, Mas. Nggak apa-apa ya? Ya, dokter. Oke. Sebelum vaksin Cervarix 3 kali untuk booster 5 tahun kemudian, apakah harus Cervarix lagi atau boleh menggunakan Gardasil? Ini kalau saya kedengeran produsennya bisa dimarahin ya. Tapi begini, saya sekali lagi menyampaikan segala sesuatunya berdasarkan tinjauan akademik ya, ilmu pengetahuan. Jadi kalau sudah 3 kali pakai Cervarix, boleh nggak dok besok saya ganti Gardasil? Boleh, karena tidak ada riset yang menunjukkan bahwa perubahan ke merek gitu ya, perubahan merek itu akan menyebabkan risiko kanker meningkat. Kemudian kalau habis Cervarix lagi boleh aja. Habis Gardasil ke Cervarix boleh saja. Yang penting adalah vaksinasi HPV 16-18. Jadi selama nanti mungkin akan muncul merek-merek yang lain, selama itu isinya adalah proteksi terhadap HPV 16-18, maka insya Allah tidak akan ada masalah. Oke. Baik. Alhamdulillah sudah. Ya ada yang tanya lagi nih. Ya, ini boleh nggak ada satu lagi dari Mbak Iva ya? Ya. Terima kasih. Semoga ini ya, terima kasih Mbak Iva. Tanya, saya pernah dengar di pengajian bahwa penyakit yang ada pada diri sendiri itu akibat dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Contoh kanker, penyakit dalam pernah menyimpan dendam dan setelah muntah maaf dan saling memaafkan akhirnya sembuh. Ya, dalam hal ini tentu saya tidak berada pada kapasitas untuk menjawabnya, ya. Karena terus terang, kalau pertanyaannya itu adalah bagaimana ilmu spiritual untuk menyembuhkan, gitu ya.
tentu tidak sesuai dengan disiplin ilmu saya. Tetapi keluar dari konteks nih ya, karena pertanyaannya juga keluar dari konteks tentang kanker leher rahim. Yang mungkin bisa saya sharingkan adalah, kembali ke wanita dulu ya. Wanita ini hidupnya sangat dipengaruhi oleh pekerjaan hormonal. Dari dia masih di dalam kandungan ibunya, sampai dia nanti menopause. Artinya sampai dengan dia belum meninggal. Ya. Kalau udah meninggal semua sudah selesai. Maka wanita harus menjaga dirinya untuk hal-hal yang sifatnya lahiriah maupun yang sifatnya batiniah. Baik yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya adalah untuk akhirat. Ya. Kalau kita menganggap bahwa kita ingin meninggal husnul khotimah dan masuk surga, ya, saya mohon dibenerin sekali lagi nih, ada Pak Isnawan segala, mohon diberi arahan kalau salah ya. Maka untuk masuk surga, kita harus punya dua pekerjaan ibadah, hablum minallah dan hablum minanas. Tidak dendam, tidak menyimpan amarah, tidak baper, tidak suka berprasangka buruk, itu adalah dalam rangka kita untuk berhablum minanas. Ya. Nah, kenapa? Karena sifat-sifat ini menyebabkan rasa sakit di dalam dada. Tadi ya, yang saya tulis dari Quran surat Yunus. Jadi supaya penyakit itu keluar, salah satunya adalah jauhi itu. Ya. Tapi jika kemudian orang kena kanker sudah stadium 2 atau stadium 3 bahkan stadium 4, lalu hanya dengan jabat-jabatan tangan untuk saling memaafkan, saya rasa itu tidak bisa diterima dalam koridor ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ragawi. Ya. Tetapi secara karena kita ingin mendapatkan ridho Allah, supaya kemudian semuanya menjadi kita tenang, kita belajar untuk mensyukuri semua rahmat, gitu ya. Lalu diasah kemampuan kemampuan ragawinya dan batiniahnya, ya, supaya match. Jadi proses penyembuhannya menjadi lebih baik. Ya. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan ya. Mohon maaf nih kalau out of topic, out of context, tapi saya coba untuk merangkumkan itu. Tapi kalau hanya kena kanker lalu salam-salaman, lalu muntah, lalu selesai, saya rasa konteksnya terlalu disederhanakan, ya, terlalu disederhanakan karena harus ada upaya-upaya untuk pengobatan dan sebagainya yang itu secara ilmu secara ilmu duniawi itu bisa diterangkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya harus ada langkah-langkahnya. Kalau hanya dengan ya sudah setelah minta maaf nggak usah terapi lagi, gitu. Tentu kemudian kita tidak ada ikhtiar ke sana. Padahal pelajaran yang berharga dari semua ini adalah bagaimana kita berikhtiar untuk hidup menjadi lebih baik, dan itu bermanfaat untuk diri kita dan kehidupan yang akan datang. Baik. Sudah selesai, Dok. Ini pertanyaan sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih, Dokter, atas penyampaian materinya. Mungkin terakhir, Dokter, ada closing statement, Dok, dari jenengan. Closing statement-nya adalah untuk semua yang hadir dalam majelis yang berbahagia ini dan mulia, satu hal yang harus kita ingat sebagai Muslim adalah berbuatlah, bertindaklah untuk segala sesuatu yang sifatnya mencegah terjadinya kemudorotan. Dan upaya preventif adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kemudorotan. Dalam bidang apapun. Ya. Tidak hanya bidang kesehatan. Maka
sedialah payung sebelum hujan, lakukanlah telaah terhadap pelajaran-pelajaran yang terjadi di dunia ini dalam rangka kita semakin meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama kita hidup. Saya rasa itu yang saya ingin bisa sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Upi atas pemberian materinya, sharing-sharingnya malam hari ini. Tentunya banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan secara pribadi, juga tentunya kepada seluruh partisipan yang hadir. Alhamdulillah sampai 120 orang sudah berkenan hadir. Ya, banyak sekali ya. Ya, Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Dokter. Oh iya, ini ada yang masih nanya lagi, dokter, saya kok kurang setuju jika bulu kemaluan sebagai filter karena sunahnya dari Nabi dibersihkan. Ya, membersihkannya jangan sampai habis. Ya, ini pada wanita loh, bukan pada laki-laki. Ya, saya katakan tadi pada wanita. Jadi kalau mau dibersihkan tapi jangan sampai habis. Dicukur sampai gundul, itu nanti kuman-kuman yang lain yang seharusnya adalah kuman baik, dia menjadi berubah. Karena pH menjadi berubah. Ya, makanya suka pernah dengar ya, kuman baik dan kuman buruk. Ini jangan dirubah situasi lingkungan kuman baik supaya tidak membahayakan organ reproduksi wanita. Ya, luar biasa ya, sampai hampir ditutup masih ada juga yang menyampaikan pendapatnya. Tapi terima kasih sekali ya, sama-sama belajar, insya Allah. Alhamdulillah. Ini semangat dari Jerman menular ke sini, Dok. Amin, amin, amin. Jadi merasa masih siang ini ya, merasa masih siang. Iya, betul ya. Ya, sama juga dengan kalau vaksin ya, vaksin COVID ya. Jadi jangan suka memperdebatkan siapa punya vaksin siapa dan vaksin apa yang saya pakai. Ya, semua program yang itu sedang dijalankan, terima. Ya, selama tidak ada kontraindikasi. Nah, kalau ada kontraindikasinya nggak boleh. Misalnya wanita hamil, sampai sekarang bukti belum menunjukkan bahwa COVID-19 itu aman untuk wanita yang sedang hamil. Maka sebaiknya tidak pakai. Tapi bagi siapapun yang sudah masuk dalam program, ikuti. Ya, ikuti karena apa? Inilah sebagai upaya untuk menjaga kehidupan yang lebih baik ya. Jangan memperdebatkan lagi dengan hoax dan sebagainya yang itu akan sangat merugikan. Ini sedikit boleh ya, Dokter Ekor ini. Jerman ini adalah negara yang salah satunya terlambat untuk melakukan pemesanan vaksin. Ya, karena terlalu banyak mendengarkan kanan dan kiri. Beda dengan Indonesia, kabeh disaut dulu. Ya. Nah, akibatnya apa? Indonesia sudah bisa bergerak vaksinasi sampai dengan 40%. Jerman belum. Padahal yang punya BioNTech Pfizer Jerman, yang memproduksi Jerman, ya. Pabriknya di Jerman. Iya, yang paling bagus itu, paling mahal. Yang paling bagus kan, Dokter Ekor ini. Tapi Jerman tidak kehabisan vaksin sekarang, ya, dan harus menunggu. Ketika membeli AstraZeneca yang segitu banyaknya ditolak karena apa? Muncul brain hemorrhage, ya, otomatis tidak kepake. Kenapa kok kita tidak bisa dapat BioNTech Pfizer? Karena dulu Donald Trump sudah sign kontrak dulu, dan sekarang ratusan juta sudah bisa masuk ke Amerika. Tapi Jerman nggak dapat. Nah, makanya ya. Jadi dalam hal ini kita beruntung sekali. Nah, kayak saya mengatakan bahwa apa yang selalu disampaikan oleh ulama-ulama kita ya, Muhammadiyah sudah memberikan petunjuknya, ikuti ya. Selama itu tidak kontraindikasi dan tidak memunculkan efek samping yang berat. Kalau muncul efek samping yang berat, tentu otoritas akan segera men-stop itu, ya. Terima kasih. Soalnya saya ini belum divaksin ya, Dokter Ekor ini. Wah, di sini aku sudah didaftar. Hari ini lansia PKU Gamping aja sudah 170. Iya. Itu sudah Mbak Umi. Aku sudah genap.
Gini, karena saya daftar di Indonesia. Ya, saya sengaja nih daftarnya di Indonesia dan di Jerman. Nah, di Indonesia, waktunya saya dapat panggilan, saya sudah pulang ke Jerman. Sudah di Jerman lagi ya. Di sini masih nanti-nanti. Terus balik ini karo Mas Ruby langsung divaksin ya Mas Ruby. Gampang aja, gampang. Ganteng Mas Ruby vaksinator. Siapkan vaksin. Ya. Dan saya terima kasih sekali karena tadi pagi ibu mertua saya divaksin di PKU Gamping. Alhamdulillah. Tahu nggak ibu saya bilang begini, lu udah antri lama, oh ibu ini urutannya sudah 100 orang, ibu udah nggak bisa. Terus ibu saya bilang, loh tapi saya sudah dapat pemberitahuan. Baik, petugasnya ada yang ngomong gini katanya, sudah Bu, sini Bu, ibu kasihan, duduk sini. Wah, alhamdulillah ya, nah. Terima kasih ya PKU Gamping, gitu loh ya, saya senang banget ya. Atas nama siapa? Luar biasa Bapak. Ibu mertua. Kenapa? Atas nama siapa? Ibu Yuswon, Ibu Bu Sri Sugianti. Oh iya. Dan Bu, ya. Tadi ketemu. Iya, makanya. Matur nuwun ya Mas ya, padahal ibu saya nggak bilang kan kalau mertua saya mertuanya Bubi kan enggak. Nggih Dokter nggih. Matur suwun. Matur nuwun. Melonjak harusnya 100 sampai 170 ya Mas Ruby. Nggih Dokter, tadi 174 lebih. Yang tidak tervaksin itu hanya beberapa saja. Iya. Moga-moga bisa lancar semuanya sehat ya, saling mendoakan insyaallah. Amin. Matur suwun Upi. Dokter Upi juga sehat selalu Dok, supaya bisa menambah kemanfaatan yang semakin meluas Dok. Amin, matur nuwun sekali. Baik. Terima kasih. Ini sepertinya peserta rame, jadi nanti sepertinya akan ada request lagi Dokter Upi untuk mengisi kembali. Monggo kapan nanti luangin pun lagi. Asal topiknya masih topiknya saya ya, insya Allah gitu ya. Tapi kalau terlalu keluar topiknya saya takut gelagapan ya. Matur nuwun buat semua ibu-ibu PDA, PWA sudah banyak yang hadir. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Mas Afdal mau ditutup atau sudah ya tadi? Ya, belum. Oh, belum. Baik, Bapak Ibu, marilah kita akhiri kajian kita malam hari ini waktu Indonesia dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Kali kita masih selalu berikhtiar untuk berdoa kepada Bapak Ibu kalian yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi mandiri, agar segera diangkat penyakitnya, agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, agar semoga Allah selalu melindungi kita semua, sehingga kita bisa bekerja dan beraktivitas sedia kalanya. Kita akhiri bersama-sama, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam turun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek pamit. Terima kasih. Apakah materinya Oh, sudah di saya Mbak Ratna. Oh, sampun. Ya juga sudah ada. Matur nuwun Dokter Upi. Matur nuwun Ya tadi Derek karena rapat. Assalamualaikum. Iya, matur nuwun Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Mohon pamit ya. Matur nuwun. Sehat semua. Nanti Bapak Ibu yang masih menginginkan masih ada di YouTube ya Mbak Ratna. Nanti akan kita masukkan ke YouTube juga nggih. Ya, Bu, biasanya pun jarak 3 hari dari hari H mangke sampun siap di YouTube. Jadi monggo nanti bisa di-share di YouTube-nya apa namanya Mbak Muhammad MCCC ya? Ya. Muhammadiyah Video. Yang penting Bapak Ibu menika ya Muhammadiyah Video. Yang penting Bapak Ibu menika kalau mau kan sampun saya share linknya YouTube yang sebelum-sebelumnya. Monggo nanti untuk diklik dan kemudian subscribe. Nanti otomatis kalau ada uploadan lagi sudah otomatis terpanggil sendiri Bapak Ibu. Oh ya. Jadi yang tadi saya share link YouTube-nya monggo nanti salah satunya diklik dan di-subscribe begitu.
Makaten Bu Eko Rini. Nggih, matur suwun Mbak Ratna. Sangat Nanti hari ini sudah saya rekam, nanti rekamannya saya serahkan Mbak Ratna, nanti Bu Pi kalau mau membutuhkan juga saya kirim rekamannya Bu Pi. Iya, baik, matur nuwun sekali. Matur suwun. Monggo silakan istirahat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu istirahat. Kalau saya masih siang, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih. Ije Bu Eko Rini mangke nyuwun linkipun Ya, rekaman siap. kalau wau nggih Ibu. Nggih, Matur siap. nuwun Ibu. Nggih.